Jadi yang namanya ngaji itu kita jangan apa namanya? Jangan ngeluh kebanyakan. Het ngaji mulu aja nah. Di dia ngaji, di itu ngaji, suka nesuk ngaji. Olam kayak orang aja. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Miftahuddin, bil khusus para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, saya ingin bercerita tentang salah satu karomah dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Jadi kemarin malam Sabtu itu haul beliau yang ke-35 di Ujung Harapan. Tahu Ujung Harapan nggak, Toy? Di Bekasi Utara, ya. Pondok Pesantren At-Taqwa. Kiai Haji Nur Ali itu bukan sekedar ulama. Jadi beliau bukan sekedar ngajar dari masjid ke masjid, majelis ke majelis, tapi beliau pun adalah seorang tentara. Jadi ulama plus tentara. Julukannya itu Singa Karawang Bekasi. Ya. Beliau memimpin batalion Hizbullah berapa gitu. Nah, satu ketika beliau memimpin pasukannya berjihad melawan Belanda, beliau dan pasukan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan pasukan kelaparan. Pak Kiai, kita kelaparan. Kalau enggak makan, perangnya, iya lemes lah perangnya ya. Ya perang enggak makan itu lemes. Akhirnya Kiai Nur Ali ke belakang dia doa. Enggak lama, entah dari mana, tiba-tiba banyak orang yang datang bawa makanan. Kata Kiai Nur Ali, wahai tentara silahkan makan sepuasnya, sekenyangnya. Tapi satu pesan saya, jangan sampai ada yang dibawa. Dihabisin sekenyangnya, sepuasnya, tapi jangan ada yang dibawa. Akhirnya tentara segitu banyaknya makan kenyang, Pak. Sampai ada lebih. Kemudian salah satu tentara membawanya, ya dibawalah pakai plastik atau pakai apa gitu. Kata nimbel, kata tentara, mayan nih,
Ntar lapar lagi di jalan ya kan. Akhirnya begitu selesai makan, jalan, betul. Di tengah jalan tentara ini iseng pengen makan lagi. Dibukalah yang tadi dibawa, ternyata apa? Isinya pasir. Isinya pasir. Bukan makanan, bukan lauk pauk lagi. Kata Nur Ali, gue juga bilang apa? Jangan ada yang dibawa. Kalau mau makan tadi tuh kenyang-kenyangin, puas-puasin. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu karomah dari Kiai Haji Nur Ali. Ya. Barangkali Oto yang mau ngikutin gitu, pas lapar, doa. Tiba-tiba ada yang bawain makanan. Ya. Jadi beliau ini selain seorang ulama, juga beliau tentara pejuang ketika melawan penjajahan Belanda ya di Nusantara. Nah, kemudian setelah itu beliau mendirikan Pondok Pesantren At-Taqwa. Beliau ini kan ulama besar. Banyak orang yang mengira beliau itu anak kiai. Kalau ulama besar, wah jangan-jangan bapaknya kiai. Padahal beliau itu cuman anak petani. Petani miskin lagi. Anak beliau yaitu almarhum Al-Maghfurlah, ini almarhum juga, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Itu beliau cerita sama saya, Saiful, banyak orang mengira Kiai Nur Ali itu anak ulama, anak kiai. Kenapa? Karena beliau kan kiai besar ya. Padahal Kiai Nur Ali itu cuman anak petani, miskin lagi. Tapi kenapa petani ini bisa punya anak jadi ulama? Karena kuncinya adalah petani ini sangat cinta kepada ulama. Ya. Jadi Allah kasih anugerah anak petani ini petani ini namanya Haji Anwar ya, bapaknya Kiai Nur Ali. Allah berikan Haji Anwar itu karena saking cintanya sama ilmu, sama ulama, makanya anaknya jadi ulama. Akhirnya almarhum Al-Maghfurlah, Abuya Kiai Nurul Anwar itu cerita lagi tentang Haji Anwar ini. Saiful, Haji Anwar itu saking hormatnya, saking cintanya sama ilmu, sama kiai, sampai-sampai ada satu ustadz nginep di rumah dia 15 hari. Itu tetangganya sampai ngomong, Ji, lah itu ustadz nginep sampai 15 hari gitu. Ya nggak punya pikiran apa, bahasa kita ya gitu ya. Nginep sampai 15 hari, Pak. Nggak punya pikiran apa itu ustadz begitu. Kira-kira bahasanya. Haji Anwar langsung marah. Rumah-rumah gua deh yang ngasih makan gua, lu yang pusing. Biarin, dia itu tamu gua, apalagi dia seorang ustadz, orang yang punya ilmu katanya. Gua hormat sama orang yang punya ilmu katanya. Akhirnya setelah 15 hari si ustadz ini nginep di rumah Haji Anwar, pamit pulang. Ketika pamit pulang, Haji Anwar ngasih beras setengah karung dan beliau sendiri yang memikul ke rumah si ustadz tersebut, dianterin, Pak. Saking hormatnya sama ustadz, sama ahli ilmu. Makanya Allah anugerahkan beliau Haji Anwar seorang anak yang menjadi ulama besar. Padahal beliau itu cuman petani. Artinya siapapun kita ini punya potensi untuk punya anak jadi ulama ya. Yang penting kuncinya itu hormat sama ulama, cinta sama ilmu. Nah, mudah-mudahan anak keturunan kita, atau kalau nggak dari anak keturunan kita, dari mantu atau gitu ya. Insya Allah ada yang jadi ulama. Saya punya teman anak kiai besar dia. Ketika pengen nikah, dia cari jodoh kemana-mana nggak dapat, Pak. Padahal yang ditawarin perempuan bagus-bagus, udah sarjana,
atau ditawarin anak kiai, nggak ada yang cocok. Akhirnya apa? Akhirnya dikenalin sama satu perempuan. Ini perempuan anak tukang bengkel. Anak tukang bengkel, bengkelnya kecil lagi, bukan bengkel yang gede, showroom, bukan, bengkel kecil. Ketika teman saya ini teman saya Pak, bukan orang sembarangan. Alim, anak kiai, duitnya banyak. Nah, ketika dikenalkan dengan si perempuan yang anak tukang bengkel ini, langsung cocok Pak. Padahal sebelumnya dikenalin sama yang anak kiai dan lain sebagainya, yang bagaimana, itu nggak ada yang cocok. Akhirnya nikah. Ya. Nah, saya penasaran juga kenapa jodohnya sama anak tukang bengkel. Akhirnya saya main ke rumah teman saya, terus kata dia, kita main ke rumah mertuanya aja. Main ke rumah mertuanya lah. Ya, jadi ya rumah mertuanya itu nggak gede Pak. Bengkelnya ada di depan rumahnya, kecil ya, bengkel motor gitu. Nah, ini kenapa anak tukang bengkel ini bisa berjodoh dengan anak kiai besar lagi. Saya perhatikan, oh ternyata bapak dan ibunya itu emang resep ngaji, Pak. Resep sama ustadz, resep hadir pengajian. Ada pengajian di mana datang dia kan. Hormat sama ustadz, hormat sama kiai. Oh, ternyata itulah rahasianya, ya. Jadi mungkin dia nggak bisa punya anak kiai, tapi dia punya menantu kiai. Nah, begitu ya. Jadi yang namanya ngaji itu kita jangan apa namanya? Jangan ngeluh kebanyakan. Ngaji mulu aja nah. Di dia ngaji, di itu ngaji, suka nesuk ngaji, olam kayak orang. Jadi jangan ada istilah mabok ngaji, giung ngaji. Sesuatu yang giung aing cenah. Sieun kaloban ilmu, sieun kaloban ilmu cenah mau ya. Sieun nyaingan ustad aja cenah. Ya, jadi jangan ada istilah kebanyakan ngaji karena itu semua ada hitungan di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Otoy walim ngaji niatnya ya Allah, mudah-mudahan dapet perempuan yang solehah, ya, ustazah, hafal Quran, hafal Injil, ya, anak kiai besar, kiai besar, kayaknya 120 kilo lah, kiai gendut sudah, parah aja lah. Ya, mudah-mudahan ya jodoh itu yang sepemikiran, yang proporsional. Jodoh itu yang penting cocok buat kita. Jangan minta yang terbaik, tapi minta yang ideal. Karena yang terbaik itu bisa jadi kita untung dapat dia dapat kita untung kan. Ya, musibah. Ya, jadi ideal aja, cocok gitu ya, satu pemikiran. Karena rumah tangga itu kalau satu pemikiran itu enak Pak, rumah tangga itu bisa bareng-bareng ya, ngedidik anak bareng, ini bareng, semua sama. Tapi kalau seandainya enggak satu pemikiran Pak, beda background, wah itu ribet rumah tangga, nanti banyak beda pendapat ya.